Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-haditsu tasi' asyar. Hadis yang ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya fulan inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ke-19 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abil Abbas, dari Abu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, aku akan ajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Ihfazillah, di antaranya ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, maka Allah akan selalu senantiasa menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahaka, maka kau akan mendapati Allah senantiasa berada di hadapanmu. Idza sa'alta, jika engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta, dan jika engkau memohon pertolongan, fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annal ummata, sesungguhnya suatu umat, suatu kelompok, law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in, seandainya mereka ini berkumpul bertujuan untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, tidak akan mereka ini bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu kecuali yang Allah telah tuliskan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan seandainya umat tersebut kumpul untuk membahayakanmu, lam yadurruka, niscaya mereka tidak akan mampu untuk membahayakanmu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali
dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan tinta pun telah kering. Rawahu Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, ini hadis yang ke-19 mengandung banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan insyaallah. Hadis ini bersumber dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi, karena ayah beliau Abbas bin Abdul Muthalib itu merupakan saudaranya Abdullah yang merupakan ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Abbas melahirkan Abdullah, sedangkan Abdullah ini punya anak yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi, cuman umurnya beda jauh sama Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir ketika Nabi kita Muhammad SAW dan kaum muslimin di Mekah sedang diboikot. Jadi di awal-awal dakwah Nabi dan umat Islam yang sudah memeluk Islam, yang sudah menjadi pengikut Nabi, itu sempat diboikot oleh kaum Quraisy. Diboikot, embargo, dimusuhin. Jadi orang-orang kafir di Mekah itu sepakat jangan bantu mereka, jangan jual beli dengan mereka, jangan dekati mereka, jangan tolong mereka. Anak-anak perempuan mereka jangan dilamar, anak-anak laki mereka kalau mau melamar anak-anak kita jangan diterima, diboikot. Nabi beserta keluarganya dan juga para sahabat. Kemudian mereka ini bergeser ke luar Mekah sedikit, ke bukit, ke lembah. Akhirnya mereka tinggal di lembah itu selama beberapa waktu. Mereka hidup dengan makanan seadanya, karena nggak ada yang jual sama mereka gandum. Kalau di sana kan gandum, nggak beras ya. Nggak ada yang mau jual sama mereka bahan-bahan makanan. Akhirnya Nabi dan para sahabat sampai saking kekurangan makanan itu sampai makan daun. Di situ luar biasa tuh. Ujian bagi umat Islam saat itu, ujian bagi Nabi dan para sahabatnya ketika mereka berpegang teguh kepada Islam. Tapi mereka semua nggak ada yang nyerah, justru iman mereka makin bertambah. Diboikot makin bertambah iman mereka. Pada akhirnya pemboikotan itu pun dihentikan. Nah, di saat masa-masa pemboikotan itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lahir. Begitu lahir, ibu beliau bawa beliau yang masih bayi ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku sudah lahir, tolong didoakan. Kemudian sama Nabi ditahnik. Tahnik itu kasih hormat kepada bayi yang baru lahir. Jadi tahnik itu biasanya tahnik itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sekarang mungkin agak dilupakan oleh banyak orang. Bahkan mungkin sebagian dari kita nggak tahu apa yang namanya tahnik. Jadi tahnik itu korban diambil, kemudian kita gigit sampai lembut, habis itu kasih korban yang digigit, kasih ke bayi, tempelin ke
langit-langit mulutnya. Ya. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan tahnik itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya kita punya bayi baru lahir, punya anak baru lahir, ya, nah disunahkan bawa tuh ke, sekarang udah Nabi udah nggak ada, bawa ke para pewarisnya Nabi, yaitu para ulama. Datang ke para ulama minta ditahnik, itu sunnah. Sesudah ditahnik sama Nabi, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini didoain sama Nabi. Nabi doain, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang paham agama, wa 'allimhu ta'wila, dan ajarkanlah anak ini ilmu takwil, mentakwil Al-Quran. Wa subhanallah, doanya Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tadi dikabulin doanya Nabi, sehingga Abdullah bin Abbas ini menjadi salah seorang sahabat Nabi, walaupun termasuk sahabat yang masih muda, tapi ilmunya mumpuni. Jadi rujukan sahabat-sahabat lain kalau mau nanya hukum. Wa 'allimhu ta'wila, kata Nabi, dan ya Allah ajarkanlah dia ilmu ta'wil. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini merupakan salah satu sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga banyak para sahabat yang kalau kebingungan memahami satu ayat, dia mendatangi Sayyidina Abdullah bin Abbas, tanya, Abdullah bin Abbas, ini maksud ayatnya apa ya? Maksud ayat ini apa? Tafsirnya bagaimana sih? Diberikan penjelasan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi itu semua berkat doanya Nabi kita Muhammad SAW kepada beliau saat beliau masih bayi. Makanya kalau misalkan anak kita baru lahir, kita punya kesempatan untuk mendatangi ulama, datengin, minta ditahnik dan minta didoain anak kita biar jadi anak yang soleh atau anak yang solehah. Bahkan kita juga diajarkan untuk mengadzankan dan mengiqamatkan anak kita yang baru lahir. Adzan di kuping kanan, qomat di kuping kiri, sehingga dia terbiasa dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala mulai dari kecil. Dan ada tambahan lagi dari ulama kita, dari guru-guru kita. Begitu bayi baru lahir, udah diadzanin di kuping kanannya, udah diqomatin di kuping kirinya, di kuping kanannya bacain surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu mujarobat namanya. Mujarobat itu amalan-amalan yang diamalkan oleh para ulama dan terbukti khasiatnya. Itu namanya mujarobat. Manfaatnya apa, Bi? Manfaatnya kalau kita bacain anak kita tuh Al-Qadar, surah Inna Anzalna tadi itu di kupingnya saat baru lahir, insya Allah anak kita akan terhindar dari perbuatan zina seumur hidupnya. Akan terhindar dari perbuatan zina dengan keberkahan surah Al-Qadar tadi yang dibacakan di kuping sang anak, maka sang anak ini insya Allah akan terhindar dari perbuatan zina selama hidupnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa amalkan apa-apa yang diajarkan oleh para ulama kita, insya Allah. Jadi Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini merupakan salah seorang sahabat yang walaupun tergolong masih muda, tapi ilmunya mumpuni, jadi rujukan umat, dan beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu takwil untuk bisa mentakwil ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sehingga ulama-ulama tafsir yang ada sekarang nih
kita kenalnya Imam Jalaluddin, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari dan seterusnya. Ya, semua ulama tafsir kalau mau nafsirin ayat merujuknya ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena beliau ini merupakan salah satu ahli tafsir, mufassir minas sahabat. Nah, beliau berkata, beliau bercerita untuk khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman. Suatu hari kata Abdullah bin Abbas, aku diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan. Jadi beliau diajakin sama Nabi itu naik bigol. Bigol itu semacam keledai, tapi bukan keledai. Di Arab itu ada namanya bigol. Bigol ini lebih gede dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Bigol. Jadi Nabi lagi jalan, Abdullah bin Abbas di belakangnya, ikut duduk di belakangnya. Untuk khalfan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yauman, aku berada di belakangnya Nabi suatu hari, maksudnya di belakang Nabi ngebonceng Nabi gitu ya. Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak muda. Gulam itu anak yang masih, kalau kata kita bocah. Ya gulam kalau bahasa kitanya bocah. Jadi belum gede, belum terlalu besar. Ya gulam, hai anak muda. Hei bocah, kalau anak muda ini udah syab. Jadi kalau bahasa Arab itu gulam itu bocah, kalau remaja itu namanya syabab, pemuda. Nah ini sebelum pemuda itu gulam, masih bocah. Kalau kata kita di sini bocah dah ya. Saya nyari gulam apa ya yang pantas ya, bocah berarti ya. Bocah, bahasanya gitu dah. Ini mu'allim ke kalimatin. Nih saya bakal ajarin kepadamu beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Dari sini kita dapat pelajaran penting. Pendidikan untuk anak hendaknya diberikan mulai dari usia dini. Dari hadis ini nih kita dicontohin sama Nabi nih untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita mulai dari usia dini. Dari mulai dia masih bocah, ajarin tuh, ya, ajarin perkara-perkara yang penting yang dapat menunjang dia untuk kehidupannya nanti. Makanya ini kewajiban orang tua. Orang tua jangan cuma pengen bikin anaknya doang, jangan cuma pengen enaknya doang, tapi dia juga berkewajiban untuk menunaikan hak-hak anak. Anak punya hak kepada orang tua. Orang tua punya hak terhadap anak. Orang tua berhak untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk dihormati sama anak. Tapi orang tua juga punya kewajiban terhadap anak. Salah satu kewajibannya apa? Berikan dia pendidikan agama. Jangan sampai anak kita nggak kenal dengan Allah. Jangan sampai anak kita nggak kenal dengan Nabi. Jangan sampai anak kita jangankan sholat wudhu aja nggak bisa. Jangan sampai anak kita pinter bahasa Inggrisnya, pinter bahasa Koreanya, pinter bahasa Jepangnya, tapi nggak bisa ngaji. Jangan sampai anak kita buta sama agama. Wajib bagi orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya, terutama pendidikan atau ilmu yang anak-anaknya butuhkan untuk melaksanakan kewajibannya. Kalau sampai anaknya nggak bisa sholat, orang tua tanggung jawab. Kalau sampai anaknya nggak bisa ibadah, orang tua yang tanggung jawab. Kalau sampai anaknya banyak kagak taunya, orang tua tanggung jawab. Maka saya sering ceritakan ada satu riwayat, ada orang tua, ada orang yang tinggal selangkah lagi masuk surga ditahan sama malaikat. Begitu masuk surga ditahan sama malaikat. Ya fulan, ente mau kemana? Wahai malaikat, saya mau masuk surga. Siapa nama anda? Nama saya fulan bin fulan. Begitu dicari, nggak ada namanya di daftar untuk di surga. Nggak ada namanya. Ya fulan, nama ente nggak ada.
nggak tercatat sebagai penghuni surga. Ya, kalau nggak penghuni surga berarti penghuni neraka. Cuma dua pilihannya di surga. Kagak ada tuh. Ya udah saya mau masuk surga, mau masuk neraka, saya mau di tengah-tengah aja. Nggak ada di surga. Ya. Kalau kagak surga neraka, kalau nggak neraka ya surga. Pilihannya cuma dua. Ya. Dan kita nggak bisa milih sendiri, ya. Nggak bisa milih sendiri ya. Karena kan di surga bisa bosan di surga, di neraka ada kali-kali nggak bisa ya. Begitu dicari namanya nggak ada, bingung dia. Kok bisa nggak ada? Ya nggak tahu kan mereka. Singkat cerita, ternyata ya, dia punya anak. Anaknya ini ada di neraka. Anaknya ada di neraka. Nah, saat anaknya di neraka ini, anaknya protes sama Allah, ngadu sama Allah, ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho kau masukkan ke dalam neraka, karena memang udah sepantasnya saya ini masuk neraka, karena memang saya ini ahli maksiat, saya ini nggak pernah ibadah sepanjang hidup saya, tapi saya minta keadilanmu ya Allah. Kalau saya masuk neraka, orang tua saya masukin ke neraka juga. Kenapa bisa begitu? Karena gara-gara orang tua saya yang dari kecil nggak pernah ngajarin saya, yang nggak pernah ngingetin saya, nggak pernah nyuruh saya sholat, nggak pernah nyuruh saya ibadah, sehingga akhirnya saya nggak ngerti gimana caranya sholat, gimana cara baca Quran. Saya nggak ngerti ibadah. Jangankan sholat, wudhu saja saya nggak bisa. Orang tua saya nggak pernah ngajarin saya. Saya nggak sholat, orang tua saya nggak pernah ngingetin saya. Sehingga akhirnya saya tumbuh menjadi anak yang nggak kenal agama. Kemudian berkembang menjadi remaja yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Orang tua saya sholat, orang tua saya ibadah, tapi dia asik dengan sholatnya, dia asik dengan ibadahnya. Dia nggak pernah ngingetin saya untuk sholat. Dia nggak pernah ngajarin saya tentang agama, sehingga akhirnya saya tumbuh sebagai orang yang nggak kenal agama, nggak kenal dengan Allah, nggak kenal dengan Nabi. Pada akhirnya saya bergaul dengan orang-orang yang nggak kenal agama, dan kemudian saya terjerumus dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang. Saya menjadi pecandu narkoba, saya menjadi peminum miras, saya menjadi penjudi, saya menjadi penzina, dan itu semua orang tua saya nggak peduli. Sehingga akhirnya saya jadi ahli maksiat dan saya mati dalam keadaan saya sedang bermaksiat. Ya, karena itu saya rela, saya ridho, saya ikhlas kau masukkan ke dalam neraka. Tapi saya nggak rela kalau sampai orang tua saya masuk surga. Sebab gara-gara andil orang tua saya yang nggak peduli sama saya, yang nggak mau tahu dengan pendidikan saya, sehingga saya akhirnya menjadi orang yang nggak kenal agama, dan akhirnya saya menjadi ahli maksiat dan mati dalam keadaan maksiat. Karena itu ya Allah, saya minta keadilanmu. Kalau kau masukkan aku ke neraka, masukkan juga tuh orang tua dalam neraka. Masya Allah. Akhirnya tuh bapaknya yang tadinya tinggal selama lagi ke surga, gara-gara anaknya protes minta keadilan Allah, itu bapaknya dimasukkan juga ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat apa? Akibat orang tuanya enggak mendidik anaknya dengan benar. Maka dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu ayyuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir itu yuladu 'alal fitrah. Anak tersebut dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, membawa potensi keimanan. Fa'abawahu, tinggal nanti orang tuanya, ayyuhawidani, yang menjadikan dia apakah jadi Yahudi, apa jadi Majusi, apa jadi Nasrani, tergantung pendidikan orang tuanya yang orang tuanya berikan kepada dia. Aduh Habib, saya kalau buat ngajarin anak saya mau gimana Habib? Saya ini baru belajar Habib. Saya aja
baru ngerti baca Quran, baru bisa sholat begini, baru-baru boro-boro mengajarin anak gimana ya? Gak usah bingung. Di tengah-tengah kita sekarang banyak ustaz, banyak kiai, banyak madrasah, banyak pesantren. Kita sadar nih ilmu kita pas-pasan. Taruh anak kita di pesantren. Kita sadar nih anak kita ilmu kita pas-pasan. Kita jangankan ngajarin anak kita aja masih belajar. Iqra 3 enggak naik-naik ya. Kita taruh tuh anak kita ke ustaz. Banyak, nggak ada alasan. Yang penting jangan lepas tanggung jawab. Nggak ada alasan. Saya buru-buru ngajarin anak, saya masih belajar ya kan. Bisa dititipin ke ustaz. Ustaz di tengah-tengah kita banyak, kesulitan kita ya. Banyak ustaz ya. Mau belakang ustaz zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin sulit. Kalau sekarang kan hampir tiap kampung ada ustaz, hampir tiap masjid ada TPA-nya, hampir tiap kampung mungkin ada madrasah ya, hampir tiap kecamatan atau kabupaten mungkin ada pondok pesantren ya. Tinggal kita nyari duitnya yang benar dah. Masukin tuh anak kita tuh ke pesantren, masukin anak kita ke madrasah, suruh anak kita ngaji supaya mereka tahu gimana cara wudhu yang benar, gimana cara sholat yang benar, gimana cara ibadah yang benar, yang akhirnya tidak menjadi batu sambungan kita untuk kita menuju ke surga, tidak menjadi penyebab terjerumusnya kita ke neraka. Insya Allah ini penting karena ini merupakan hak anak atas orang tuanya dan kewajiban orang tua kepada anaknya. Jangan anaknya diperhatiin urusan dunianya aja, giliran buat sekolah umum maaf ya kan dibela-belain sama dia habis-habisan sampai ngutang-ngutang kalau perlu buat pendidikan umumnya ya. Padahal belum tentu itu bisa menyelamatkan dia. Bukannya nggak penting juga buat menunjang kehidupannya, tapi jangan lupain pendidikan agama yang jauh lebih penting. Siapa nanti yang mau bacain kita tahlil kalau kita udah meninggal dunia? Siapa yang mau bacain kita yasin kalau kita udah meninggal dunia malam Jumat? Kalau bukan anak-anak kita, kalau bukan keturunan kita, ya kan? Makanya berikan pendidikan sedari dini. Jangan cuma dipentingin untuk pendidikan umumnya saja. Ya, pendidikan umum penting. Saya ganti sama pendidikan umum. Gak usah sekolah, ngaji aja. Enggak. Pendidikan umum juga penting. Ya. Pendidikan umum juga penting untuk menunjang kehidupannya nanti. Supaya dia punya skill. Dengan skill itu dia bisa bekerja. Dengan skill itu dia punya usaha. Dengan itu dia bisa dapat penghasilan untuk menunjang kehidupan yang penting. Tapi ingat, jauh lebih penting pendidikan agama karena itu imbasnya bisa sampai akhirat. Jangan mentang-mentang untuk pendidikan umum bela-belain jutaan, dibela-belain minjem kan sama tetangga ini buat anaknya sekolah umum, tapi giliran buat ngaji tiba diminta 10.000 sama ustaznya ngegendeng. Ustaz duit mulu, gak ikhlas ngajar ya, giliran begitu juga gak ikhlas ya. Giliran sekolah umum gurunya minta 1 juta, 2 juta, apalagi ntar kalau udah kenaikan pas jalan-jalan ke sono sini itu bisa juta-jutaan gitu, agak mulu gitu, dibela-belain sama dia ya. Tapi giliran buat ngaji, ustaz minta 10.000 doang sebulan ngegendeng. Dia curhat, bukan curhat ini. Emang pengalaman begitu. Ya maaf ya, kalau di sekolah umum nih, ya maaf bukannya kita menjelekan sekolah umum, enggak. Tapi umumnya rata-rata kalau di sekolah umum kita telah bayaran sebulan 2 bulan, ya kan? Anak kita dikasih sanksi kan? Kadang-kadang nggak diperbolehkan ikut ujian. Tapi giliran di pesantren, anak yang nunggu 3 bulan, 4 bulan nggak boleh perhatiin tuh. Cuman yang punya pesantren kan kagak tega, mau ngeluarin kagak tega, kagak dikeluarin, puyeng dia. Ya. Tuh, ya, makanya pentingin juga, bukan berarti nggak penting pendidikan umum penting, tapi jauh lebih penting pendidikan agama yang bakal menunjang kehidupan, bukan cuma kehidupan dunianya tapi kehidupan
kehidupan akhiratnya. Jadi ini mesti jadi perhatian buat kita sebagai orang tua atau calon orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya sedari dini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Masih kecil nih, Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah diberikan pelajaran sama Nabi. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan agama sedari dini, sedari kecil. Inni mu'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan engkau kalimatin, beberapa kalimat, beberapa pelajaran. Ihfadillah, di antaranya yang pertama Nabi kasih yaitu ihfadillah, jagalah Allah, yahfadzuka, maka niscaya Allah akan selalu menjaga. Ini maksudnya apa, Bib? Jagalah Allah, Bib. Bukannya Allah ini yang maha segala-galanya, kok mesti dijaga sih, Bib? Kan Allah ini maha kuat, Allah ini maha hebat. Kok yang maha kuat, yang maha hebat minta dijagain, suruh dijagain? Nah inilah pentingnya kita ngaji pakai guru. Kalau kita ngaji kagak pakai guru, akhirnya kita baca asal baca doang. Mahamin asal mahamin doang. Padahal enggak semua ayat, enggak semua hadis ya bisa kita telan mentah-mentah artinya. Ada beberapa ayat, beberapa hadis yang perlu untuk dikasih penjelasan supaya nanti kita tidak salah dalam memahaminya. Kalau kita salah memahaminya, akhirnya kita punya paham yang salah. Begitu paham kita salah, kita ajarin orang, kita menyebarkan paham yang salah tersebut. Alhamdulillah min. Nah, di sini pentingnya kita punya guru. Ya, pentingnya kita ngaji punya guru yang bisa kita tanya ketika kita mendapatkan hal-hal yang membingungkan. Ya, ini maksudnya apa nih? Allah, kita suruh jaga Allah. Ya, nah ini kan perlu dijelasin, ya kan? Kan Allah maha hebat, kan Allah maha kuat. Kok kita disuruh jaga Allah? Nah, ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita punya guru. Jadi ngaji jangan asal ngaji, kita mesti punya guru. Jangan asal sekedar dengerin, terus main pakai aja. Nanti dulu, ya, kita perlu dapat pemahaman dulu dari guru kita. Ya. Seperti misalkan kita nih sekarang kan di YouTube banyak banget tuh ya, Ustadz, Kiai, Habib banyak dah ya. Kita main model gimana gitu, tinggal cari itu. Ya. Nah, tapi tetap kita harus punya guru juga. Enggak semua yang datang di YouTube, enggak semua yang ada di YouTube itu benar semua, enggak. Kita harus bisa nyaring. Kita harus bisa filter. Jangan-jangan kita ngedengerin ulama yang ternyata berbeda pendapat dengan apa yang kita anut selama ini. Akhirnya nanti kita drop sama teman-teman kita. Makanya kalau mau ngaji di YouTube, ya, boleh silakan, tapi lihat-lihat dulu siapa ulamanya tuh yang kita tonton. Ya, kalau ada penjelasan-penjelasan yang membingungkan, tanya. Makanya penting nih kita punya guru rujukan penting, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang apa orang baru tahu satu ayat, dua ayat, tiba-tiba udah jadi ulama. Ya kan? Apa orang cuma baru bisa tahlil doang udah dipanggil kiai. Akhirnya ngawur, ditanya sama umat, ya karena dia malu kalau bisa jawab, akhirnya jawabnya asal-asalan. Waktu itu pernah saya nonton di TV. Di TV, biasanya di TV itu pengajian terus habis itu ada tanya jawab ya. Nah, dia tanya, Ustaz, kalau perempuan lagi haid boleh puasa nggak? Kalau perempuan lagi haid boleh puasa nggak? Nah, si Ustaz di TV ini jawabnya begini, Ibu, kalau perempuan lagi haid sebaiknya jangan puasa. Nah itu jawaban kurang pas.
itu jawaban nggak benar. Ya. Sebab kalau misalkan sebaiknya jangan puasa berarti masih boleh dong. Boleh sih puasa, tapi sebaiknya jangan puasa. Akhirnya ya dia dalam keadaan head, misalkan puasa, begitu jam 4 datang tuh headnya, terus dia ingat penjelasan Ustaz sebaiknya orang lagi head jangan puasa, tapi boleh sih puasa sebaiknya tapi jangan. Tapi kalau berlanjut berarti boleh. Akhirnya dia anggap dia udah berpuasa. Itu walaupun sepele, tapi fatal itu akibatnya. Harusnya di Ustaz tegas. Ustaz, gimana kalau orang head boleh gak berpuasa? Bu, orang head tidak sah puasanya. Gitu. Tidak sah puasanya. Gak puasa, boleh puasa, tidak sah puasanya. Ya kalau dia nggak mau makan, nggak mau minum seharian tuh, itu bukan puasa. Nggak sah puasanya orangnya. Cuman kalau jawabannya sebaiknya jangan, berarti masih boleh. Terus kadang-kadang saya suka dengar juga nih, ada ulama ya, seringkali ngomong begini, begitu baca satu hadis dia ngomong Nabi memprediksikan. Pernah dengar nggak? Ya, suka gitu ya, dia membacakan hadis. Misalkan saya di zamanun, akan datang suatu zaman. Jadi di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW memprediksikan suatu keadaan. Waduh, ini bahaya ini. Emang dia kagak ngerti apa kata prediksi? Apa jangan-jangan asal pakai doang biar keren gitu, biar kelihatan intelek, padahal kagak ngerti. Yang namanya prediksi kan bisa benar bisa salah ya. Misalkan nih, ntar malam bola Indonesia misalkan melawan Malaysia ya. Prediksinya Indonesia menang. Prediksi bisa benar bisa salah. Kalau kita ngomong Nabi memprediksikan, berarti kesimpulannya Nabi bisa benar bisa salah. Bahaya ini. Padahal wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan itu datang dari Allah. Kalau udah datang dari Allah pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Hati-hati tuh dengan kata prediksi ya. Nabi memprediksikan. Nabi memprediksikan. Berarti kalau begitu Nabi bisa benar bisa salah dong. Boleh kurang tepat itu. Atau kadang-kadang Nabi meramalkan. Waduh, emang Nabi tukang ramal. Lo pikir Nabi dukun apa? Kayak Bu Samsudin ya. Jadi yang begitu-begitu tuh, yang kadang-kadang kita kurang perhatian, padahal kadang-kadang fatal akibatnya. Jadi sekali lagi perlu kita punya guru yang bisa kita jadikan rujukan kalau kita nemuin masalah-masalah, apalagi masalah yang berkaitan dengan agama, apalagi yang berkaitan dengan akidah. Jangan sembarangan comot, jangan sembarangan dengerin dari YouTube. Ihfadillah maksudnya apa? Nah, dijelaskan di sini. Ya. Ihfadillah, jagalah Allah. Maksudnya apa sih? Ayraqin awamirahu, yaitu menjaga perintah Allah. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya Abdullah bin Abbas, jagalah Allah. Maksudnya jagalah perintah Allah. Dalam artian jalankan perintah Allah, jangan ditinggalin. Allah suruh sholat, berarti kita sedang menjaga perintah Allah. Berarti kita sedang menjaga Allah. Allah nyuruh kita puasa, berarti kita sedang menjaga perintah Allah. Berarti kita sedang menjaga Allah. Allah nyuruh kita untuk menjauhi larangannya, kita jauhin larangannya. Berarti kita sedang menjaga perintah Allah. Berarti kita sedang menjaga Allah. Jagalah Allah, bukan berarti Allah minta dijaga. Allah ini maha kuat.
Allah ini maha perkasa. Nggak perlu Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk menjaga Allah. Enggak. Jaga Allah maksudnya jaga syariat Allah, jaga agama Allah, jaga perintah Allah, larangan Allah, jalankan itu semua. Ya maka Allah akan menjaga kita. Kita jaga perintah Allah, Allah bakal menjaga kita. Maksudnya Allah bakal menjaga kita apa? Allah akan menjaga kita, akan menjaga diri kita, akan menjaga anak kita, akan menjaga keluarga kita, akan menjaga urusan dunia kita, akan menjaga urusan agama kita. Kalau kita jalankan perintah Allah, ya, timbal baliknya adalah Allah akan menjaga kita. Kita menjalankan perintah Allah berarti kita sedang menjaga Allah. Ketika kita sedang menjaga Allah, Allah bakal jaga kita. Ketika kita jaga Allah, maka Allah bakal menjaga kita, menjaga diri kita, menjaga anggota tubuh kita. Makanya banyak para ulama, di antaranya Abu Syuja. Abu Syuja itu yang dalam kitab Ghayatul Taqrib. Ghayatul Taqrib ini mantan dari kitab Fathul Qorib. Kalau yang suka dengar kitab Fathul Qorib, itu Fathul Qorib adalah syarah penjabaran dari kitab Ghayatul Taqrib. Ghayatul Taqrib itu yang menyusun adalah Abu Syuja, ulama namanya Abu Syuja. Abu Syuja ini umurnya udah hampir 100-an. Tapi kalau berlari lari sama anak muda, kuatan dia. Gulat sama anak muda, masih kuatan dia. Balapan kuda sama anak muda, masih kuatan dia. Anak-anak muda pada kebingungan, nanya sama dia, ya Syekh, ente ini udah 100 tahun lebih, tapi kok masih kuat tenaganya, masih awas matanya, masih awas kupingnya, masih kekar tangannya, masih kuat kakinya, masih kuat fisiknya. Kok bisa? Apa sih rahasianya? Minum jamu apa gitu? Minum ramuan apa gitu? Kemudian kata beliau, wahai anak muda, ketika saya muda dulu, saya jaga diri saya. Saya jaga mata saya untuk tidak melihat yang haram. Saya jaga telinga saya untuk tidak mendengar yang haram. Saya jaga tangan saya untuk tidak melakukan perbuatan haram. Saya jaga kaki saya dari menuju ke tempat-tempat yang haram. Saya jaga diri saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir batin, luar dalam, tidak melakukan perkara-perkara yang haram. Saya jaga semuanya karena Allah. Karena itulah walaupun saya usia lanjut, Allah tetap jaga diri saya. Mata saya masih bisa awas, kuping saya masih bisa dengar, tangan saya masih kuat, kaki saya masih kuat. Kenapa? Karena ketika muda saya jaga ini anggota tubuh saya dari perkara-perkara yang haram. Manakala kita menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, berarti kita sedang menjaga Allah. Manakala kita menjaga Allah, Allah bakal jaga kita. Akibatnya, ya, hasilnya seperti yang kau lihat saat ini, badanku walaupun udah umur 100-an, tapi masih kuat, masih kekar, masih kayak anak muda. Jadi begitu kita jaga perintah Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita. Berapa banyak kita lihat orang yang belum tua banget, ruku gitu sakit banget ya, ruku gitu, ya, bangun dari dulu kayaknya udah berat banget ya kan, mata tuh kalau melihat udah binar ya. Karena apa itu? Karena banyak pasien, belum tentu juga ya. Jangan kemudian wah ini orang banyak pasien nih, terus kita udah banyak penyakitnya, jangan begitu juga. Itu suudzon kita, ya. Kita introspeksi diri kita aja, nih, ya. Kita balikin ke diri kita. Nah, kayaknya udah cukup, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pekan depan karena masih panjang nih. Dan ini hadis banyak banget pelajaran yang bisa kita dapetin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi walaupun sedikit
bisa bermanfaat, bisa jadi tambah ilmu buat kita, bisa kita pahami, bisa kita ngertiin, dan yang penting bisa kita amalkan. Insya Allah bil qabul al-Fatihah. Thank you.